Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Marlintan, guru SMP Negeri 3 Tanah Pino Barat. Perkenankan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pengimbasan AKM Guru Belajar tahun 2021. Untuk mengikuti BIMTEK AKM ini, untuk yang pertama kali kita bisa pastikan yang pertama memiliki akun SIM PKB yang aktif, kemudian login SIM PKB, klik daftar BIMTEK seri AKM, pilih jadwal, ikuti BIMTEK sesuai jadwal. Kemudian setelah selesai kita bisa mendapatkan sertifikat. Dan apabila tidak lulus masih ada kesempatan untuk mengikuti lagi. Oke, lanjut. Nah, untuk linknya Bapak Ibu bisa melihat di http pusmenjar Kemendikbud dan http gurubelajar kemendikbud.co.id. Di situ sudah lengkap, kita juga bisa melihat model contoh soal-soal dari berbagai jenjang pendidikan. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini pengimbasan AKM ini mungkin sedikit yang bisa saya ulas. Nah, apa sih sebenarnya asesmen nasional ini? Kenapa perlu diikuti? Karena yang pertama untuk penilaian terhadap mutu sekolah, kemudian untuk mengetahui informasi-informasi terkait asesmen kompetensi minimum yang berkaitan dengan survei karakter, survei lingkungan belajar, kemudian asesmen nasional ini dibagi menjadi 3, yang tadi sudah saya sampaikan. Meliputi lebih lingkup lagi ada literasi membaca dan numerasi. Nah, sekarang perbedaan UN dan AN. Sebenarnya UN ini sudah tidak diberlakukan lagi, sudah 2 tahun yang lalu lah. Kemudian nih di sini ada perbedaannya dari jenjang penilaian, level murid, dari siswanya sendiri ataupun spesifikasinya. Kemudian untuk jenjang penilaian sendiri mungkin untuk semua golongan SMP, SMA, dan SMK. Untuk yang UN-nya, mungkin kalau AKM dan SK-nya tuh SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Dan di sini nih lebih detail untuk yang AKM kompetensi minimumnya ini, maksudnya lebih lebih jelas gitulah. Kemudian, nah, apa sih sebenarnya manfaatnya asesmen nasional ini? Untuk yang pertama, untuk potret kualitas pembelajaran kita di sekolah. Karena potret pembelajaran ini sangat penting lah, karena satu daerah satu dengan yang lain itu kan pastinya berbeda. Kemudian yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas. Kemudian yang ketiga, dasar untuk penyusunan program, yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi lebih terarah. Nah, ini kompetensi AKM sendiri itu dibagi menjadi 2. Kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila. Nah, muaranya itu ke asesmen nasional sendiri yang dibagi menjadi 3. Asesmen kompetensi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Nah, gimana sih kriterianya menjadi peserta asesmen nasional tuh? Sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama, di seluruh satuan pendidikan. Kemudian tidak semua murid. Karena diambil beberapa sampel dari kelas 5, 8, 11. Serta pesertanya itu mengerjakannya itu tesnya literasi, contohnya membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dari segi karakternya, dan survei lingkungan dari lingkungan sekitar. Kemudian gimana caranya untuk penerapannya nih? Nah, di sini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Maksudnya pertanyaannya itu disajikan bergantung dari kemampuan siswa masing-masing. Jadi lebih nyaman dan lebih enak karena semua siswa itu kan karena mempunyai karakter masing-masing, tidak bisa disamakan. Untuk komponen-komponennya di sini ada komponen literasi dan numerasi. Literasi membaca, di sini ada teks informasi, meliputi interpretasi, mengevaluasi, personal sosial. Kemudian kalau numerasi itu ada bentuk aljabar, kalau matematika, bilangan, geometri, pengukuran, pemahaman penerapan, serta personal sosial budaya dan saintifik. Bentuknya juga lebih bervariasi. Kalau AKM nih bisa berbentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, bahkan juga urean. Jadi lebih nyaman, fleksibel memilihnya. Kemudian pun kita harus juga tahu laporan hasil AKM nih. Jadi yang tingkat kompetensi literasinya ini berdasarkan dari perlu intervensi khusus. Kemudian dari dasarnya, cakap mahirnya. Jadi intervensi ini khususnya untuk supaya interpretasi bisa dilihat atau bisa diketahui. Dasar juga biar secara interpretasi juga tahu lebih awal. Kemudian tingkat kompetensi numerasi. Di sini meliputi ada sama seperti yang tadi, ada intervensi khusus juga, dasar, cakap, dan mahir. Semua bergantung dari kesesuaiannya. Harus memiliki beberapa faktor tingkatan kompetensi numerasinya. Kemudian, nah ini yang terjadi ini banyak yaitu miskonsepsi. Jadi sebenarnya tuh AKM itu bukan penentu kelulusan. Itu yang perlu dipahami. Kemudian tidak ada nilai minimum. Jadi kalau dulu itu kan sering kita menganggap nih kalau AKM nih pengganti dari UN. Bukan ternyata. Kemudian yang ketiga, tidak perlu persiapan khusus. Misalnya harus bimbel siswalah atau persiapan teknis. Tidak perlu. Kemudian hasilnya tidak individu, tapi potret level kompetensi. Jadi tidak individu siswa yang kita teliti, tapi potret level kompetensinya. Jadi hampir mencapai keseluruhan lah, diambil sampelnya gitulah setiap pendidikan. Kemudian implikasi itu untuk sekolah tuh biar menjadi refleksi guru dalam merefleksi hasil AKM nih. Kemudian miskonsepsinya lagi tuh biasanya tuh terkait iklim lingkungan belajar nih. Disamaratakan, padahal nih sebenarnya nih kalau AKM ini kan karena ada survei karakter dan survei lingkungan seharusnya lebih fleksibel. Jadi itu beberapa miskonsepsi yang perlu dipahami. Mungkin akhir kata semoga bermanfaat hasil pengibasan video dari saya.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.